Oke, kita mulai untuk pelatihan hari ini. Ya. Ya, jadi di software yang saya berikan ya, software yang saya berikan sebentar, mohon maaf. Ya, jadi untuk buat buka softwarenya, sebentar, nanti yang mau join. Ya, di desktopnya masing-masing ya. Ya, pasti ada muncul file berbentuk Renansav Launcher seperti ini ya. Tinggal diklik saja. Ya, tinggal diklik Renansav Launcher. Lalu akan muncul beberapa menu ya. Menu favorit ini artinya kalau misalnya kita mau masukin ya, misalnya mau favorit ini biasanya ini saya mau masukin software ini di atas, jadi biar muncul paling duluan ya seperti itu. Ya. Lalu ada di file CNC. CNC ini berarti buat kita buat programnya ya. Programnya itu menggunakan NC Editor, lalu ada FrameCam Turning ini ya. Yang mill berarti buat milling ya, kan tapi kan tidak kita gunakan. Nah, lalu ada software VM-nya itu sendiri. Ya, ini karena saya selaku penyedia software jadi saya ada banyak ya, tapi rekan-rekan mungkin nanti hanya ada yang VM Fanuc ini ya, VMOITF ini. Ya, seperti itu. Nah, nantinya akan kita gunakan adalah VM TF ini. Ya. Nah, sekarang saya mau tanyakan nih, apakah kita coba di hari ini apakah kita juga belajar program juga ataukah hanya fokus di VM saja? Jadi saya memberi pilihan kepada rekan-rekan semua. Ya, dalam artian ini kan ada NC Editor, ada FrameCam. Nah, saya tidak tahu nih apakah yang lain juga apakah yang lain pada semua pada cam sendiri atau buat program sendirinya. Saya lebih yakin di sini. Nah, atau enggak Pak, atau enggak rekan-rekan minta, Pak, saya pengen tahu NC Editor gimana penggunaannya, FrameCam Turning gimana penggunaan. Monggo saya serahkan kepada rekan-rekan semua. Seperti itu. Apakah hari ini Pak mau fokus di VM aja karena kan nanti dipakai yang digunakan adalah di VM-nya itu sendiri. Ya, jadi saya tanyakan dulu kepada rekan-rekan peserta semua. Kalau Waduh, saya tuh ada yang jawab simulator saja. ya. Berarti programnya udah jago-jago semua ya. Ya, berarti programnya sudah jago-jago semua ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan untuk NC Editor sama FrameCam ini sendiri ya. Tanya Pak. Ya, monggo Pak Radit ya. Itu kalau untuk bikin programnya berarti di NC Editor itu ya? Iya, bisa di NC Editor, bisa juga di FrameCam ini sendiri Pak. Oh, berarti yang di FrameCam-nya juga bisa? Bisa. Ya makanya kan saya balik nanya yang rekan-rekan untuk semua. Yang FrameCam-nya. Iya, betul. Makanya mau langsung difokus di VM-nya atau enggak kan mungkin nggak semua peserta ada cam-nya itu sendiri. Wah, saya pengen nyoba nih Pak. Ya, saya balik lagi bertanya kepada rekan-rekan semua. Hanya hari ini hanya fokus di VM-nya atau ya udah coba jelaskan sedikit Pak misalnya. Semuanya aja biar jelas Pak. Ya, sekalian aja Pak. Ya, berarti waktunya agak panjang ya Pak ya. Nggak ada masalah ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ya, nanti kalau misalnya memang ada kurang kan masih ada sekitar 2 minggu lagi ya, sekitar seminggu 10 hari ya Pak ya, berarti Pak ya. Betul. Sekitar 10 hari, nanti kalau misalnya kurang nanti akan kita coba pelatihan lagi secara online lagi ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, ya siap. Nah, secara garis besar gini aja Pak ya, saya juga hari ini juga akan memberikan contoh ya Pak ya. Nantinya profilnya seperti apa sih ya? Ya, jadi ya anggap aja kisi-kisi ya Pak ya, bocoran lah. Tapi nanti mungkin ukurannya nanti akan berbeda pada saat lomba ya. Seperti itu ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak, nggak masalah ya Pak ya. Siap. Oke, nah ini NC Editor saya buka. Kalau misalnya mau NC Editor ya, NC Editor kita buka sebentar. Ada yang mengingatkan baterainya sudah dicas. Detail banget memperhatikannya. Ya Pak, saya cas dulu Pak, sebentar Pak. Sampai Pak. Oke, terima kasih. Oh, ternyata gabrul.
Coba mohon di mute dulu Pak ya. Oke. Recording in progress. Oke, jadi kita buka NC Editor ya. NC Editor kita buka. Ini coba saya mute dulu. Ada yang varian ya Pak ya. Varian, mohon maaf saya mute dulu Pak ya. Oke. Ya, kita buka NC Editor. Kita klik aja double. Ya, seperti biasa, kita buka software, diklik double NC Editornya lalu akan muncul. Lagi loading ya Pak. Tunggu, mohon maaf. Ya, seperti ini ya. Jadi ini tampilan awalnya NC Editor. Ya. Ini adalah contoh-contoh program yang sudah ada. Ya, contoh-contoh program yang sudah ada. Ya. Jadi kalau mau dibuka-buka atau dibuat ngecek-ngecek, ya monggo silakan tinggal dibuka aja. Di sini juga kelihatan ini fungsi apa buat LED, milling, seperti itu ya. Nah, kalau mau buat folder baru seperti apa atau buat file baru seperti apa, tinggal diklik new file saja. Sebentar ada yang chat ini. Suara aman ya Pak ya? Aman Pak, aman. Oke, sip. Ya, sip. Oke, tinggal diklik new file. Ya, klik new file lalu akan muncul ya di sebelah kiri layar ini adalah kotak-kotak putih ini ya. Kotak putih ini untuk kita buat programnya. Ya, kotak putih ini ada layar untuk kita buat programnya. Di sini sudah kelihatan ada kursor ya. Jadi bahwa kita ngetik di mana. Ya. Nah, keunggulannya apa dibanding dengan kan kalau buat program kan bisa aja kita menggunakan teks atau notepad seperti itu kan cuma hanya nulis program. Nah, di sini dia keunggulannya bisa mengecek kesalahan biasanya kan penginputan data. Misalnya kalau misalnya kita biasanya suka salah antara huruf O sama angka 0 itu kan suka ketuker. Ya, kita ingin tulis misalnya G0 tapi kita nulisnya G huruf O ya. Di sini dia akan memberitahu nih ada kesalahan seperti itu. Nah, ini invalid comment ada perintah. Ini enggak ada nih G huruf O ya. Harusnya kan G0. Ya, jadi kesalahan seperti ini sudah diberitahu di awal oleh software ini sendiri ya. Lalu juga ada kesalahan penulisan misalnya lupa titik ya seperti itu. Ya, jadi udah diberitahu nih, oh ini lupa memberikan titik decimal point ya seperti itu. Decimal point atau titik kan biasanya suka ketukar juga antara titik sama koma ya. Seperti itu. Ya, jadi kesalahan-kesalahan ini sebelum kita pindahkan di mesin, dia sudah dibaca gitu. Jadi mesin tidak harus ngecek lagi, wah ini ada penulisan ini, terus ini tidak ada feedingnya, ini coolant-nya belum dinyalakan, seperti itu. Ya, jadi di software ini dia sudah mencantumkan ya kesalahan-kesalahan apa aja. Ya, kan lumayan walaupun cuma kesalahannya minor, tapi kan juga lumayan memakan waktu ya, seperti itu. Nah, di sebelah kiri ini buat ngetik programnya. Lalu sebelah kanan ini ada proses infonya itu terdiri dari tool yang nantinya mau gunakan apa aja. Lalu materialnya misalnya. Ya. Lalu ada perintah command set juga di samping proses info ini ada command set. Ya. Ini bisa terlihat command set ini adalah contoh-contoh perintah pemrograman. Ya. Misalnya yang akan kita lakukan adalah proses turning ini kita klik. Ya. Lalu ada contoh-contoh program atau contoh-contoh G-code apa aja yang sering digunakan ya pada program bubut. Nah, lalu di sini di program turning ini ada juga dia sudah mencontohkan nih, misalnya di mesin kita menggunakan sistem A, sistem B atau sistem C seperti itu ya. Nah, pada umumnya setiap mesin itu menggunakan sistem A ya. Kita klik yang sistem A. Kita klik sistem A lalu sama muncul contoh-contoh program misalnya. Kalau kita ngetik program atau nulis program itu kan terdiri dari 3 struktur program ya. 3 struktur program itu ada kepala program, ada isinya program, lalu ada
akhiran. Nah, dia sini sudah mencontohkan nih. Kepala program tuh kayak apa sih? Nah, misal contoh, project start atau program start. Nah, ini program start diklik. Ya, lalu akan muncul nih contoh program start seperti apa. Nah, di sini ada contohnya. Program start tuh kan isinya cuma titik awal, putaran spindle ya. Lalu ada buat apa namanya? Buat coolant seperti itu, ganti pahat kan pada umumnya seperti itu. Nah, dia sudah mencontohkan nih. Ini contohnya nih kepala program kayak gini. Lah kita mau pakai, kita mau gunakan terserah monggo. Kalau enggak ya udah kita ketik lagi secara manual di sini ya. Kita ketik misalnya titik awal G sekian, putar spindle M sekian, seperti itu. Nyalain coolant. Nah, kalau ini mau dipakai silakan tinggal kita paste all aja. Jadi ini kita paste all nanti langsung akan otomatis mengisi atau mempaste di posisi terakhir kursor ini kita di mana nih? Nah, ini posisi ini nih. Ya. Ya, ini tinggal kita paste all seperti itu. Nah, dia akan langsung di copy di sini nih di layar putih ini sendiri. Ya. Nah, ada awalan, ada juga akhiran. Akhirannya juga dia sudah mencontohkan. Misalnya akhiran program tuh seperti apa sih? Nah, ini ada project N. Bentar. Program N, sorry, mohon maaf. Ada program N M30 sama. Ya. Awalan program ada awalan, ada akhiran. Akhiran program itu adalah lawannya dari awalan itu sendiri, ya. Ada titik awal dulu. Di sini ada muter spindle, kita matiin spindle-nya dulu. Di sini ada nyalain coolant, kita stop coolant-nya dulu seperti itu, ya. Jadi dia sudah mencontohkan juga nih. Contohnya apa sih? Ya. Jadi kan rata-rata kepala program sama isi program itu kan sama, ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk ngetik lagi ya. Nah, lalu tinggal kita paste all. Nah, ini awalannya sudah, lalu di sini juga ada akhiran. Nah, karena mesin ini atau software ini hanya contoh ya, dalam artian tapi kan nanti aktual di mesin pasti akan berbeda-beda, itu tergantung dari limit mesin kita itu sendiri. Misalnya dia sudah mencontohkan ini titik awalnya adalah X200 Z120. Misalnya, Pak, mesin saya nggak nyampe segitu. Ya, limitnya nggak cukup, ya udah nanti tinggal kita kurangin nggak masalah. Ini nggak harus mengikuti seperti itu, karena dia kan hanya contoh saja, ya. Misalnya nih struk kita hanya sampainya segini nih, seperti itu, ya. Oke, nah setelah itu, ya, nah ini juga berarti kan tinggal kepala programnya sudah, akhirannya sudah, lalu tinggal isinya program. Isinya program itu apa? Profil pekerjaan yang nantinya akan kita kerjakan. Nah, profilnya apa? Profilnya nanti akan coba saya perlihatkan. Kisi-kisi ya, jadi sudah ada gambaran nanti rekan-rekan semua buat profil apa ya dari tool yang akan digunakan nanti. Ya, jadi nanti pahatnya sudah jelas semua ya. Jadi kan sudah diberikan kisi-kisinya pahatnya apa saja. Pahat yang pertama adalah pahat bubut luar. Ya, seperti ini ya, pahat bubut luar. Ya. Nah, jadi nanti di program hanya di pemrogramannya sudah tidak ada lagi proses pengoboran ya. Ya, jadi yang digunakan nanti pas saat modul 2 dan modul 3 programnya hanya digunakan ada 4 pahat ya. Jadi pahat bubut luar yang pertama, lalu ada pahat grooving ya. Lalu ada pahat ulir ya, dan terakhir adalah pahat bubut dalam itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Nah, ini ukurannya ya ini saya udah kelihatan ya, ini buat arbor, nanti ukurannya pasti nanti tidak ukuran pastinya bukan seperti ini ya. Tapi buat rekan-rekan buat pelatihan monggo silakan ya. Jadi ukuran pastinya tidak seperti ini, pasti nanti akan berubah dari dimensinya ya, tapi sudah ada gambaran ya. Nanti pada rekan-rekan semua buat profil apa ya. Sekarang kita coba jabarkan nih dari gambar ini ke dalam program ya. Balik lagi. Ya, kita coba jabarkan dulu. Bentar, saya close dulu.
Oke. Nah, ini kan adalah isinya ya. Isinya ini apa? Kita cek. Isi programnya itu adalah profil pekerjaan kita. Profilnya mana? Profilnya ini ya. Kelihatan ya, sudah jelas ya. Nah, yang pertama adalah kita tentukan dulu titik referensinya ya, 00-nya. Oke. Nah, ya, jadi kita tentukan dulu titik referensinya atau titik 00-nya benda kerja itu sendiri ya. Nah, biasanya pada bubut ya, untuk pada bubut X-nya biasanya di center ya, lalu Z-nya di depan permukaan benda kerja ini sendiri. Ya, seperti itu. Nah, lalu yaudah kita tinggal tentukan point to point-nya. Point to point-nya kan dari 0 ini menuju sini, ini seperti itu. Ya, ini contohnya ya. Nah, yaudah lalu kita jabarkan di program. Misalnya saya mulai di sini adalah G01, saya tidak perlu menjelaskan G01 itu apa, harusnya rekan-rekan semua atau pembimbing juga sudah lebih paham ya. X0, Z0, F-nya sekian misalnya, 0,3. Karena bubut, ya gini kita melakukan bubut, kok F-nya kecil sekali Pak? Ya karena kan putarannya, satuannya adalah milimeter per putaran ya, jadi agak pelan hasilnya 0,3. Kalau miling beda lagi. Kecepatannya adalah milimeter per menit seperti itu. Ya. Nah, sebelum saya lanjut ini di sini ada putaran spindle. Mohon maaf saya coba ini lagi. Ada putaran spindle. Kan biasanya muter spindle kan seperti ini. Cukup ini aja ya. M3S sekian misalnya, 1500 misal. Nah, kok di sini ada G50, S2500, lalu ada G96, S180 ya. Nah, ini apa Pak? Nah, ini adalah kalau misalnya yang kita gunakan ini M3S 1500, berarti ini tidak kita gunakan dua ini nih. Ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita menggunakan ini putaran spindle-nya itu selalu tetap jadi 1500 terus. Selama itu persen yang di mana? Yang di OP mesinnya untuk pengaturan kecepatan spindle-nya tetap 100% misalnya seperti itu. Jadi putaran spindle-nya 1500 terus ya. Nah, kalau kita menggunakan yang ini ya G50 lalu ada G96, yang ini tidak kita pakai. Ini berarti kita hapus. Ya. Kalau yang itu tadi M3S 1500 ini berarti adalah satuannya G97. Ya, jadi putaran spindle-nya tetap. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau menggunakan ini, setiap diameter tertentu, putarannya adalah akan berubah. Ya. Jadi, semakin tinggi diameter, putarannya makin pelan. Jadi, semakin kecil diameter, putarannya makin besar. Nah, kalau misalnya di program kita, misalnya sampai diameternya 0, Pak. Berarti kan tak terhingga. Berarti kan putarannya makin akan cepat. Betul nggak? Nah, tapi itu dibatasi oleh ini G50, ini S2500. Jadi tidak akan melebihi dari 2500 RPM. Seperti itu. Ya, sampai sini paham ya? Jadi bedanya antara G96 sampai G97 itu ya. Jadi kalau kita menggunakan G97 atau yang biasanya kita gunakan mungkin ya. Jadi hanya putaran spindle-nya itu tetap selalu itu. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, balik lagi. Ini dari X0, Z0 kan mau kemana gitu ya. Bisa ke atas kah, mau ke kiri atau kanan. Kita lihat profilnya aja. Oh, dari posisi X0, Z0 ini saya harus ke atas nih. Ke atasnya sebesar berapa? Di sini ada keterangannya M40. Oh ya, oke. Saya harus ke diameter 40. Berarti saya naikin ke atas. Tapi saya mau ada chamfer sebelum ada M40 misal contoh aja supaya memperhalus atau memperbagus hasil pekerjaan kita misalnya. Misalnya saya buat chamfer dulu menuju X38 misal. Ya, jadi nanti ada chamfer 1 mili misal contoh aja ya. Nggak perlu di chamfer nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asal dratnya bisa masuk nanti ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Jadi tidak mengharuskan ya. Silakan mau dipakai juga nggak apa-apa. Jadi biar pas masuk dratnya itu agak enak seperti itu.
Makanya kita lakukan chamfer terlebih dahulu. Ya, X38 lalu kan naik ke atas, ya. Yang berubah arah X-nya, Z-nya kan tidak berubah. Berarti Z-nya tetap 0, ya. G01 masih dipakai, jadi nggak perlu kita tulis lagi, nggak masalah, ya. Nah, dari X38 ini menuju baru X ke 40, berarti X40 lalu Z min 1 misalnya, ya. Seperti itu. Ya, dari ke sini lalu ke Z min 1. Ya. Lalu ya. Lalu ini dari Z sini kan langsung menuju ke sini kan. Ini ada sepanjang 13. Ini kan program groove atau program alur. Nanti aja deh pas saat alurnya kita kerjakan. Ya, lalu kita langsung ke sini aja kan nggak masalah, ya. Seperti itu. Jadi langsung menuju ke Z minus 25 ini. Nah, tapi diperhatikan di Z minus 25 ini ada R1 mili. Berarti sebelum menuju 25 berarti ini ada R1 ada R1, berarti harus saya kurangin dulu ya. Jadi di sini yang berubah adalah arah Z-nya, berarti di sini saya ketik X-nya tidak perlu lagi, masih X40, berarti Z minus ini ada 25 sampai 25 dikurangin 1, berarti Z minus 24 titik. Ya. Lalu di sini Z minus 24 ini ada R1 ini, berarti ada R1, ada gerakan radius. Yang tadinya gerakan lurus, lalu berubah menuju ke gerakan radius. Radius apa? Radius itu kan lingkaran. Lingkarannya itu berbentuk searah jarum jam kah atau berlawanan. Dari sini sepertinya searah jarum jam, berarti G02, seperti itu. Ya, berarti kan dari titik sini ada naik nih X-nya sebesar berapa? Radius 1 ini, berarti dari diameter 40, radius 1, karena atas bawah berarti dia 42, seperti itu. Lalu Z-nya adalah minus 25 titik. Nah, karena ada gerakan melingkar ini harus disertai dengan radius R1. Kalau tidak dicantumkan pasti akan ada alarm, seperti itu. Ya. Nah, dari gerakan radius ini ada gerakan lurus lagi nih. Ya. Jangan sampai dari G02 ini kita lupa mengubah ke G01. Kita ganti dulu ke G01. Betul ya. Lalu naik ke atas. Ya kan, dia naik ke atas nih. Sebesar berapa? Kita lihat. Di sini nggak ada nih keterangannya. Berarti dilihat di atas sini. Sebesar 47. Oke. 47. Ternyata di sini ada chamfer 1 mili. Oke, berarti 47 dikurangin 2. Berarti 45. X 45. Yang berubah hanya arah X-nya saja. Ya. Lalu dari posisi X45 ini kan ada chamfer nih 1 mili nih. 1 kali 45. Ya oke. 45 lalu ada gerakan chamfer, berarti yang berubah X dan Z nih ikut main. Ya berarti menuju X47. Lalu Z-nya minus 1 ya. Ditambahin berarti 25 dikurangin 1. Jadi 26. Seperti itu. Nah ini sama nih. Kan harusnya dia ke sini dulu. Tapi kan ini ada groove nih. Groove-nya nanti aja diabaikan. Kita langsung ke sini dulu nih ya. Lalu ke sini. Misalnya. Balik lagi ya. Kita lihat gambar nih. Iya nih. Dari material yang kita punya. Yang kita gunakan. Kayaknya nggak mungkin deh. Dalam kita melakukan pemersinannya satu proses. Ini kayaknya pekerjaannya adalah bolak-balik. Bolak-balik dalam artian. Berarti mungkin nanti mengerjain ini dulu. Ngerjain yang dikerjain apa dulu nih? Apakah ini dulu ataukah ini dulu? Misal seperti itu. Jadi kita harus tahu tuh urutan pemakanannya seperti apa ya. Ya strategi ya. Strategi permesinannya kita harus tahu nih. Kalau misalnya saya kerjakan yang belakang ini dulu ya. Ya ini kan depan belakang ya. Pekerjaannya depan belakang. Bukan berarti ini yang depan nih yang belakang, bukan seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu nih. Kayaknya kalau misalnya saya kerjakan ini dulu, misal udah selesai ya bagian ini, nanti saya cekam gimana, bisa atau enggak, seperti itu. Kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya saya ngerjakan yang ini dulu. Oke, berarti saya kerjakan adalah yang sebelah sini dulu, ya seperti itu ya. Jadi strategi-strategi itu yang kita juga harus pahami ya, seperti itu. Nah, karena yang akan kita kerjakan adalah yang bagian ini dulu, misalnya di awal. Berarti ya udah cukup sampai sini saja nih pekerjaan kita, ya. Jadi hanya cukup sampai di bagian ini. Nanti pas bagian ini ada chamfer juga ini. Nanti pas saat kita sudah proses baliknya seperti itu. Ya. Nah,
Ini kayak kita lanjut, ini baru Z-26, Z-26 adalah posisinya adalah di sini ya. Berarti langsung ya udah kita babasin aja nih. Dari 25 ini ditambah 20 berarti Z-47. Oke, titik. Oke ya. Ini saya backpaste dulu. Nah, profilnya udah jadi nih. Ya, bawa profil tapi yang untuk roughing ya atau pemakanan kasar ya seperti itu. Nah, dari hasil ini kita simulasikan aja, kita simulasikan. Ya, di sini ada turning simulasi, diklik ya, kita simulasikan. Nah, seperti itu ya. Nah, profilnya jadi ya. Coba kita lihat. Nah, saya mau pakai materialnya, Pak. Gimana Pak caranya, Pak? Ya, kita klik material. Lalu toolnya juga Pak, kita pakai Pak. Oke, kita klik toolnya. Ya, lalu pilih select tool. Kan sudah ada di gambaran teknisnya ya. Apa aja? Misalnya yang pertama, tool pertama adalah ini. Ya, lalu kita select. Nah, ini masih bisa kita edit nih. Ya. Kita edit di holdernya. Kan yang berubah adalah ininya ya. Yang tadinya ini 25, ini bisa kita ganti jadi 20. Karena yang kita pakai adalah 20-20. Ya, sebenarnya sih tidak pengaruh banyak ya, hanya merubah foldernya saja ya. Seperti itu. Lalu tinggal kita oke. Ya, lalu klik oke. Nanti pas saat simulasi berarti ya, nanti pas saat simulasi nanti akan muncul insertnya atau pahatnya. Lalu saya mau pakai material nih. Material kita cek ukurannya adalah kita menggunakan use materialnya dicentang dulu ya. Use materialnya dicentang dulu. Misalnya kemarin di deskripsi teknisnya itu adalah sekitar 50 mili ya untuk diameter terluarnya, untuk benda materialnya 50 mili. Lalu untuk panjangnya sekitar 100 kalau nggak salah ya, sekitar 100 berapa kalau nggak salah, 110-an kalau nggak salah. Ya. Lalu ini kita ganti berarti 50. Kayaknya kalau 50 di pasaran nggak ada deh material 50. Setahu saya kan kalau misalnya itu kan sekitar 1 inch, 2 inch, 2 inch itu kan berarti kan sekitar 52-an ya. Berarti oh ini saya ganti 52 misal contoh. Misal oh iya deh. Ini kan nanti ada program, ada modul 1. Modul 1 itu kan hasilnya adalah yang kita kerjakan di modul 2. Apakah nanti modul 1 itu ukuran panjangnya sudah sesuai dengan dalam artian jadi kita pas saat modul 2 kita sudah tidak perlu lagi program sayatin atau mengurangi panjangnya misalnya seperti itu ya. Contoh aja. Misalnya kita ngikutin di gambar saya saja di sini adalah panjangnya 95, berarti ini juga kita ganti 95. Jadi tidak perlu ada proses phasing-nya lagi seperti itu ya, contoh saja. Nah, ini lalu tinggal kita kita simulasiin lagi. Ya, kita simulasikan. Nah, itu. Profilnya jadi, tapi kan ini kan kalau ngelihat proses makannya ini adalah bisa merusak ya dari benda kerja itu sendiri ya, karena kan tadi kalau kita lihat simulasi lagi ya pelan-pelan. Nah, itu. Terlalu makan banyak ya, seperti itu ya. Nah, bisa merusak material itu sendiri, lalu bisa juga merusak dari pahat cutter atau pahat kita sendiri ya. Nah, caranya gimana? Di bubut itu ada siklus pengulangan ya. Pengulangan apa? Pengulangan profil yang ini nih. Profil kita. Ya. Nah, makanya di sini dia sudah mencantumkan nih siklus pengulangan itu apa aja sih? Nah, ini dia sudah mencantumkan nih. Nih. Di sini ada roughing cycle ya. Pengulangan siklus pengulangan roughing ya, pemakanan kasar misalnya. Di sini contohnya adalah G71, G72 atau G73 seperti itu. Nah, yang sering kita gunakan adalah menggunakan G71 kalau mesinnya tipe A ya. Kalau misalnya tipe B masih G71 juga, tipe C dia sudah berbeda sendiri. Taunya dari mana sih, Pak? Jangan-jangan saya hanya asal ngomong aja ya seperti itu ya. Nah, ini taunya dari mana? Kita lihat sistem C ya. Roughing cycle-nya adalah dia menggunakan G72 tuh lihat. G73 mohon maaf malah. Ya. Itu bedanya ya. Ini buat sekedar informasi aja kepada rekan-rekan semua. Misal mungkin nanti siswa-siswa Bapak mungkin nanti
kita kan nggak pernah tahu mereka nanti bekerja di mana, mengoperasikan mesin misalnya. Saya biasanya pakai G71 deh. Kok di mesin bubut saya nggak bisa? Kenapa ya gitu loh? Bisa jadi dia di mesinnya menggunakan yang sistem C. Seperti itu. Ya. Jadi mohon dipahami juga ya. Ya, seperti itu. Oke ya, itu buat penambah. Tapi rata-rata umumnya mesinnya itu menggunakan yang sistem A. Jadi Bapak-Bapak nggak usah khawatir ya. Nanti kita pakainya yang G71 ini. Kalau misalnya nanti di programnya ada siklus, ya kan saya nggak tahu nih. Mereka rekan-rekan mengerjakannya ini pakai apa untuk program. Bisa juga dari CAM yang lain kan nggak harus pakai siklus juga bisa. Ya seperti itu ya. Ada juga mungkin mau pakai siklus ya monggo silakan. Ya kalau misalnya mau pakai siklus ini pakai yang G71 seperti ini. Ya caranya gimana? Nah G71 ini ya, di sini dia sudah mencontohkan nih, G71 itu apa aja sih? Ya, kita lihat G71. Nah, ini tinggal kita copy aja nih. Kita copy. Nah, pastiin dia posisinya adalah di bawahnya di kepala program. Setelah kepala program ya. Ini kursornya di kepala program. Lalu tinggal kita paste aja. Kita paste all. Nah, dia sudah mencontohkan nih, G71 X1Z1. Kita lihat X1Z1 itu apa? Nah, ini keterangannya adalah material external diameter. Roughing cutting cycle. Oh, diameter awal pemakanan. Oh iya, diameter material. Kita makainya berapa sih? Tadi kan sudah sepakat ya, kita pakai yang diameter 52 ya. Oh, berarti ini saya ganti jadi 52. Misal seperti itu. Z1 oh mulainya dari X52 lalu Z-nya 1 ya. Jadi mulainya di diameter 25 diameter 52. Di Z 1 mili di depan permukaan. Nah, lalu di bawahnya lagi nih ada G71 U2,5. Kita lihat. U2,5 ini apa? Kita lihat bawahnya. Nah, ini. U2,5. U ini apa? U ini adalah deep of cut. Oh, iya deep of cut. Oh, berarti makannya berapa mili? Seperti itu. Oh, 2,5. Aduh, 2,5 berarti sekali makan 2,5. Ini bubut. Atas 2,5, bawah 2,5. Berarti langsung 5 mili. Kayaknya nggak sanggup deh mesin saya. Saya mau main aman deh. Saya walaupun hasilnya pasti akan lebih cepat, tapi saya mau main aman aja. Nah, misalnya di sini saya ganti jadi 0,5. Nggak ada masalah, nggak harus ngikutin. Ya, seperti itu. Ya, lalu di sini ada keterangan lagi. Deep of cut 2,5, lalu R 0,5. R ini apa? Retract. Oh iya, kan polanya kelihatan. Dia turun 2,5 atau kita ganti jadi 0,5, turun makan 0,5, kan dia nyayat nih, seperti ini. Kan dia pasti harus balik dong. Nggak mungkin dia langsung main balik ini aja. Pasti dia harus naik dulu nih. Saya naik dulu deh. R-nya itu adalah naiknya. Ya, naiknya ini adalah bebas atau retract membebas, terserah. Tidaknya harus diisi ya seperti itu. Kalau tidak diisi atau R kosong, nanti parameter mesin yang akan mengisinya. Itu ya. Nah, dia ini naik 0,5. Oke deh, naik 0,5 nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dia naik atau bebas seperti itu. Nah, lalu ada keterangannya lagi G71 lagi, P17 Q18. Kita lihat di bawahnya. G71 P17 Q18. Kita lihat keterangannya di sini. Nah, di sini dia ngasih keterangan dulu yang U-nya. U0,2 W0,1. Di sini yang U sama W ini adalah sisa finishing. Ya, U yang ini adalah sisa finishing yang untuk arah X. Yang W ini adalah sisa finishing yang untuk arah Z. Jadi, dari pekerjaan kita atau dari profil kita, misalnya diameter yang ini adalah 40, lalu di sini ada 47, nanti akan dilebihkan sebesar 0,2 ini sendiri. Untuk X-nya, jadi 47,2, 40,2, seperti itu ya. Lalu W-nya adalah disisakan sebesar Z-nya jadi 0,1 seperti ini. Nah, di sini ada keterangan lagi. P17 adalah kontur start block. Oh, titik awal. Blok awal ya. Jadi ada awalan, ada akhiran. Nah, ini Q18 seperti ini. Nah, akhiran blok ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini ada akhiran, ada awalan. Kalau misalnya ini saya ganti, ini kan nggak harus mengikuti ya. Ini kan contoh dari mereka. Q200, oh berarti ini juga harus mengikuti, nomor blok awalnya juga harus mengikuti. Kalau ini dia P100, berarti ini juga harus diganti jadi N100 seperti itu. Ini juga berarti
ke N18 lagi berarti N200 seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contohnya dia nih. Dia sudah mencontohkan N100 ya. Ini kan contoh profil karena kan setiap profil pasti kita kan beda-beda, nggak mungkin sama, benar nggak? Dia hanya contoh saja. Nah, profil kita yang mana? Profil kita kan kita udah ngerjain yang ini nih. Nah, ini tinggal kita copy aja atau kita cut langsung ya, kita cut lalu kita copy di sini, kita paste. Nah, yang ini kita hapus dulu. Kan ini contoh dari dia, nggak masalah. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, ini. Ya, N200-nya ini mengikuti dari material yang di atas ini kita pakai. Ini kata kita pakai X52 ini, berarti ini kita ganti jadi X52. Jadi mulainya dari di diameter 52 seperti itu. Udah jadi G71-nya, ya lalu tinggal kita simulasikan. Yang tadinya langsung makan, lalu profil, nah ini dia ada proses siklusnya. Jadi mulai dari diameter 52 itu sendiri. Nah yang ini adalah turunnya 0,5 seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat, kita perhatikan. Oke, nggak masalah. Oke, confirm dulu nggak masalah. Nah, ini kan dia miring nih ya. Dari posisi 1 ini dia miring ke Z0. Ini cuma tinggal kita turunin aja ke bawah seperti ini. Lalu di sini isi F0,3 misalnya contoh. Kita simulasikan lagi. Jadi mulainya supaya mulainya dia benar-benar di Z1 terus. Kalau tadi kan miring dari Z1 ke menuju Z0. Ya, beda ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan mulai dari Z1 terus nih dia. Nah, saya exit dulu. Nah, ini kan hasil profil kita kan sudah jadi nih. Cuma hasilnya adalah ini masih ada sisa 0,2 ya, ada sisa 0,2 untuk X-nya lalu ada Z-nya sisa 0,1. Berarti kan belum selesai. Kalau misalnya, Pak, saya malas pakai harus inian karena toolnya juga sama, nggak ada tool finishing juga. Ya udah ini langsung nolin aja. Ya. Tapi kalau misalnya, Pak, boleh deh sekalian deh. Misalnya biar misalnya saya mau ngecek lagi, ini bener nggak sisanya sekitar 0,2, 0,1. Jadi nanti pas saat finishing saya bisa tahu nih kekurangannya berapa seperti itu contoh. Nah, berarti kan kalau ini belum ada program finishingnya, ini tinggal kita tambahkan program finishingnya di sini. Ini kan ada contoh dia nih. Nih, finishing G70. Tinggal kita klik G70 ya. Ini posisinya di bawahnya, lalu tinggal kita paste ya. Ya, lalu ini yang tadinya karena ini tadi dia P17 Q18 kan sudah saya ganti nih. Awalannya adalah N100, lalu akhirannya adalah N200, berarti ini saya ganti jadi P100, lalu di sini adalah Q200 seperti itu. Ya, jadi sudah include sama finishingnya itu sendiri. Ya. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Sampai sini yang bertanyakan dulu. Aman? Oh, ini salah. Sequence number-nya kelebihan. Oke, salah. Makanya tadi ada peringatan. Ada yang bertanyakan sebelum saya lanjut? Lanjut ya, Pak? Lanjut. Sip. Nah, itu kan, nah ini kan masih ada grup, masih ada ini nanti sekirakan rekan-rekan semua ini sendiri ya. Nah ini enggak, kalau misalnya saya ini panjang, nah saya coba sekarang, Pak ini ada contoh penggunaan NC Editor adalah seperti ini ya, jadi tinggal kita ketik programnya manual seperti itu ya. Nah lalu ada juga yang cam-nya, kita coba sekarang yang cam-nya Pak ya. Jadi biar semuanya kedapetan ya Pak ya, dari hari ini ada NC Editor, cam, lalu nanti VM, kita lanjut di VM. Ya. Nah, sekarang cam-nya. Kita buka, klik frame cam turning-nya ini sendiri, kita klik. Oke. Ya, sabar ya Pak. Lagi buka loading.
Oke. Nah, tampilan awalnya adalah FrameCam ini adalah seperti ini. Nah, di pojok kiri atas ada file kalau misalnya kita mau buat baru atau buka file yang sudah ada ya, seperti itu. Nah, di sebelah kanan layar ya, ini terdiri dari langkah-langkahnya. Langkah pertama itu apa, langkah kedua apa, tiga apa sampai menghasilkan NC code atau G code-nya itu sendiri ya, seperti itu. Nah, kalau Putus-putus, Pak. oh ya, internetnya agak ini Pak, mohon maaf ya Pak ya, internetnya agak down sedikit ya. Ya. Nah, jadi langkah yang di sebelah kanan ini adalah langkah-langkahnya ya. Langkah pertama adalah buat filenya dulu. Langkah kedua kita ngedraw atau buat gambarnya atau buat profilnya. Halo, mohon maaf sempat down ya Pak ya. Internet saya agak down. Aman ya Pak ya? Lanjut ya Pak ya? Lanjut. Oke, sip. Nah, balik lagi saya ulangin lagi. Langkah satu buat filenya atau buka file yang baru. Langkah kedua adalah draw. Kita bikin gambarnya atau kita buat profilnya. Langkah ketiga proses cuttingnya. Apa aja sih cutting yang akan kita gunakan. Lalu simulasinya yang keempat. Lalu yang terakhir NC code-nya. NC code-nya itu adalah G-code-nya yang nanti akan kita copy di mesin ya Pak ya, atau di VM, di modul 2 VM. Lalu kalau di modul 3 ya nanti di mesinnya di mesinnya langsung. Ya. Nah, kita mulai langkah pertama kita klik. Lalu akan muncul material yang kita gunakan apa aja sih? Seperti itu. Ya. Langkah pertama saat kita buka file ini kita harus mencantumkan ukuran materialnya di awal berapa, misalnya di sini adalah 52 misal. Ya, ini contoh material dari modul 1 misal contoh aja. Sebentar ya Pak ya, sebentar. Bentar, maaf. Ya. Langkah pertama, misalnya contoh 52, tapi kalau misalnya nanti kan ada gambaran, kayaknya dari diameter awal 52 ini sudah ada proses pembubutan di modul 1 misalnya, ya anggap aja ini kan hasilnya 47, mungkin dari diameter 50 deh, nggak apa-apa biar aman. Nah, lalu di sini panjangnya, kita tentukan panjangnya, misalnya di gambar ini sudah hasil jadi adalah 95, ya udah kita ikutin jadi 95. Berarti kalau misalnya 95 tidak perlu ada sisakan, berarti ini langsung 0 saja. Jadi tidak perlu ada proses phasing lagi seperti itu ya. Ya. Ukuran materialnya sudah kita tentukan, berarti langsung kita oke. Oke dulu. Nah, kita save dulu nih. Di-save dulu. Pastiin save-nya di mana biar supaya tidak lupa ya. Biar kita mengingat-ingatnya gampang. Misalnya contoh saja di sini. Misal contoh contoh ya. Lalu saya save. Nah, lalu akan muncul di layar. Ini kotak-kotak kecil ini adalah ukuran materialnya. Ini diameter 50, lalu panjang 95. Nah, garis merah ini adalah titik referensinya, ada titik nolnya yang sudah kita tentukan. Jadi X-nya ini ada di center, Z-nya adalah di permukaan benda kerja. Jadi di profil kita nanti program, berarti ini wilayahnya kalau misalnya kita pernah belajar diagram Cartesius ya, ini XZ ya. Ini X ke atas positif, ke bawah negatif, yang ke kanan positif, lalu ke kiri adalah negatif Z-nya itu sendiri. Ya, jadi nanti wilayah pengerjaannya kita adalah di posisi X plus lalu Z minus seperti itu, ya Pak ya. Jadi nanti di program nggak ada tuh X minus Z plus nggak ada. Ya pasti semuanya X plus Z minus ya di profil kita. Ya, gitu ya. Nah, langkah yang kedua adalah langkah yang kedua kita buat profilnya.
Profilnya mana? Profil yang ini. Seperti ini ya. Oke, caranya gimana? Tinggal klik draw ini, draw. Lalu akan muncul menu-menu untuk kita buat gambar. Ada menu titik, garis, lingkaran, setengah lingkaran, ada chamfer, segala macam. Ya, misalnya contoh, kita pakai yang line dulu ini ya. Line, klik line. Lalu ada muncul line-nya mau seperti apa, ada 2 point line. Sebentar, sinyal saya agak lemot. Kamu di tempat mama saya. Ya. Jadi misalnya menggunakan line, tinggal klik yang 2 point line. Ya. 2 point line-nya kita klik. Ya. Lalu kita pilih. Mohon maaf, di-mute dulu ya Pak Abdulatif ya. Mohon maaf ya. Oke. 2 point line kita lihat nih. X beginning. Titik awalnya yang mana? Misalnya ini adalah X0, Z0. X0, Z0 mana sih Pak? Kok bisa menyebutkan X0, Z0? Kita lihat gambarnya aja. Nah, di sini. Ini saya minimize dulu biar kelihatan. Oke, saya minimize. Biar lebih enak ya. Ya seperti ini. Lalu gambarnya juga kita perlihatkan. Ya. Oke. X0, Z0. Oke, kita mulai. Ini kita lihat. Oh, di posisi X0, Z0. Oke, saya enter. Nah, dari posisi X0, Z0 ini mau kemana? Sama ya. Bisa ke atas, kanan, kiri. Nah, kita lihat aja gambarnya. Oh, ini harus ke atas. Sama seperti tadi ya. Oh, ini mau ada chamfer dulu. Berarti menuju ke X38 misalnya. Z-nya tetap nggak? Z-nya tetap 0. Nah, ini kan ada kelihatan nih garis nih. Seperti itu. Ya. Lalu, ini mau garisnya ini ya. Ini mau continuous ya, mau continuous atau mau single line. Kalau misalnya single line, berarti ya udah cukup sampai sini. Tapi kalau misalnya kita mau lanjut lagi, tinggal di confirm. Gitu ya. Nah, dari posisi ini mau kemana? Kan ada chamfer misalnya. Menuju X40, Z minus 1 misalnya. Atau minus 2, mohon maaf. Minus 1 berarti. Ya. Lalu confirm lagi. Nah, dari sini kita groove belakangan deh. Oke, menuju ke ZX-nya tetap 40. Untuk ini kan ada ulir M40 ya. Nanti rekan-rekan sendiri yang cek kalau M40 benar-benar diameter 40 atau bukan, ataukah harus kurang atau lebih. Jadi monggo silakan ya. Nah, lalu menuju X40, lalu di sini Z-nya tetap X-nya tetap, lalu di sini menuju Z minus 25 ini dikurangin radius itu sendiri ya, berarti sekitar minus 24. Seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, itu kalau misalnya contohnya menggunakan garis atau 2 point line ini. Ya. Ada juga menggunakan fungsi yang lain. Ini saya hapus dulu. Nah, bisa juga menggunakan klik draw ya. Draw. Lalu klik modify geometry master. Mohon maaf. Ya. Seperti ini. Jadi draw. Lalu geometry master. Atau enggak, di sini ada logo seperti ini geometry master. Tinggal diklik aja. Nah, seperti itu. Nah, lalu akan muncul kayak semacam table ya semacam table seperti ini. Lalu kita tinggal isi aja table ini nih. Oh, titik awalnya adalah yang pertama X0, Z0. Ya. Lalu saya mau ke bawahin kan? Ke bawahin ini bukan di enter tapi di keyboard masing-masing, ya. Di keyboard masing-masing kan ada tanda panah ke atas, ke bawah, kanan, kiri ya. Nah, diklik yang tanda panah ke bawah di keyboard ya, di keyboard masing-masing. Tanda panah ke bawah. Klik. Nah, seperti itu. Nah, lalu akan muncul table baru. Nah, dari posisi X0, Z0 ini mau kemana nih? Oh, saya mau ke atas. Berarti X-nya adalah sebesar 38. Z-nya kan tetap. Nggak perlu kita isi. Nggak apa-apa. Tanda panah ke bawah lagi. Nah, ini garis merah muncul nih. Ya, lalu dari posisi ini mau kemana? Ke X40. Z-nya berapa? Minus 1. Ya, tanda panah ke bawah lagi. Ya, lalu sama lanjut ya sampai Z minus 25. Ini X-nya tetap, berarti ini X minus 24. Seperti itu ya. Lalu lanjut lagi ya, lanjut. Dari Z minus 24 ini ada radius. Oh, ini saya mau radius nih. Saya ganti ke G02. Centang G02, diklik G02. X-nya berapa? X-nya 42.
Yang ini kita abaikan dulu ya untuk yang groove. X-nya 42. Z-nya jadi minus 25. Oh, ada radius R. R-nya kita isi jadi 1. Turunin ke bawah. Ya, ini kan kelihatan nih. Oh, muncul nih. Ya, oke. Ya, ini kan muncul nih kelihatan. Nah, seperti ini ya. Lalu dari sini mana mau naikin ke atas? Naikin ke atas sebesar berapa? Ini ada X47. Lalu ada chamfer 1 mili. Oh iya, oke. Berarti ini saya turunin dulu. Di sini 47, ada chamber 1 mili berarti 45. Z-nya tetap, nggak perlu diisi nggak apa-apa. Mau diisi juga silakan. Nah, turun. Ya. Lalu ada chamber 47. Lalu Z-nya minus 26. Turun lagi ke bawah. Nah, lalu di sini saya bablasin ini groove juga nanti kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu yang groove-nya. Lalu kita bikin chamber ini nih. Dari 25 ditambah 20 adalah 45. 45 dikurangin chamber 1 mili. X-nya tetap jadi 44. Minus 44. Ya. Nah, kalau yang tadi yang di NC Editor kan cukup sampai sini ya. Nah, ini kita buat profilnya utuh dulu aja nggak apa-apa. Jadi profil utuh ini kita gambarin di sini. Ya, seperti itu. Ya, ini dari 45, lalu ini dari minus 44, lalu ada chamfer lagi menuju 45, chamfer 1 mili ya. Jadi minusnya jadi 45. Oke. Turunin lagi ke bawah. Ya. Lalu sebesar ini kita turunin ya. Sebesar berapa ini kelihatan? Kita cek ini dia sebesar 33. Oke, saya turunin ke diameter X diameter 33. Oke, Z-nya tetap. Turunin lagi. Ya. Lalu dari diameter 32 ya. Sorry, mohon maaf ini 32. Ya. Ya, dari diameter 32 lalu ke diameter 33 dengan Z-nya adalah 1,5 ini, 45 ditambah 1,5 berarti minus 46,5. Turunin ke bawah. Ya, pakai keyboardnya. Lalu dari sini menuju ke diameter X16, lalu Z-nya adalah minus 95. Tapi di sini ada radius nih. Ada angle, ini angle-nya kita isi 8. Kita turunin ke bawah. Oh, dikoreksi nih dari 8 ganti ke ini ya, nggak masalah. Kan balikannya seperti itu. Ya. Lalu dari sini ke X0. Saya balikin ke X0. Oke, kita enter input. Ya, sudah. Ya. Ya, seperti ini ya. Ini profilnya. Oh, ada pekerjaan bubut dalam juga. Ya udah kita buat bubut dalamnya. Nah, sekarang kan ada gambaran nih. Kemarin kan sudah kita cantumkan di deskripsi teknisnya bornya apa aja. Jadi ada bor 10, ada bor 12 sama bor 16. Oh, kita lihat bubut dalamnya. Oh, berarti nanti di bornya program boringnya ada ngebor 10, ada ngebor 16, lalu ada di sini ada program ngebor 12 seperti itu. Ya, jadi sudah ada gambarannya ya. Nah, sekarang kita buat profil untuk bubut dalamnya. Kita buat dulu yang depan ini. Pakai Geometry Master juga bisa. Nih, atau enggak, Pak, ini saya mau ngedit ini gimana caranya? Misalnya ada kesalahan, misal contoh. Tinggal diklik Geometry Master, ya. Lalu tinggal diklik aja garisnya. Bebas mau di mana ya sembarang. Klik garisnya yang kita sudah buat. Klik double ya, sorry, mohon maaf. Nah, akan muncul tadi ya balik lagi. Ini kita mau ngecek yang mana nih? Misalnya di sini ternyata yang ini diameternya bukan 47. Misalnya kita mau ganti sebesar 48. Apa tinggal kita ganti, edit, lalu tinggal confirm. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tinggal mudah ya untuk mau ngeditnya ya. Ini tinggal kita klik Geometry Master lagi, kita klik garisnya ya. Tinggal dipilih aja mana yang mau akan kita lakukan editing. Ya, ini tadi 47 ya, saya ganti, enter, lalu tinggal confirm. Seperti itu, ya. Nah, kita buat lagi nih garis baru. Ya, yang ini ya, kita buat profil yang untuk bubut dalamnya ini. Kita klik Geometry Master ini lagi, lalu saya mau buat yang ini nih. Oh, ini mulai di diameter 33. Oke, 33 X-nya. Z-nya berapa? Z-nya 0. Turunin ke bawah. Nah, ini kan dia masih belum tahu nih dari posisi ini dia mau kemana, ya kan? Karena kan belum selesai nih profil kita. Nah, dari posisi 33 ini Z0 lalu menuju ke Z minus 25 ya. Ini 25, lalu ada angle 8. Oke, 25. Sorry.
X-nya adalah 27, mohon maaf, X-nya adalah 27, lalu Z-nya adalah minus 25. Ya, ini contoh profil pekerjaan besok ya, tapi dimensinya pasti tentunya akan berbeda ya. Seperti itu. Jadi rekan-rekan semua sudah ada gambaran ya. Nah, lalu ada Angel ini 8 sama kayak tadi, tinggal di ini aja, di enter, lalu di confirm, di tanda panah ke bawah kita turunin. Oh ya diubah ya, nggak apa-apa, yes. Nah, lalu akan keluar muncul garisnya seperti ini. Nah, dari ini menuju ke mana? Menuju X-nya tetap, menuju Z minus 50 ini. Z minus 50. Minus 50. Turunin lagi ke bawah. Ya, sudah selesai. Lalu turunin ke sebesar X16 ini. X16. Turunin ke bawah, lalu tinggal, oke, kan hanya profil ini aja. Oh, ini 16, oh berarti ini buat lubang pas saat di modul 1. Jadi nggak perlu lagi kita confirm seperti ini. Yes. Ini ada keterangan nomor 4, nomor 5, nomor 5 ini mau dipakai atau enggak atau mau di-delete, kan kita tidak pakai. Ya udah di-delete aja, kita klik ya seperti itu. Nah, profil ini sudah, berarti tinggal yang profil yang belakangnya. Sama, geometri master lagi, klik. Ya, lalu kita mulai nih. Ini di posisi adalah X13 ya, ini diameter 13, X diameter 13. Lalu Z-nya berapa? Bukan 0 ya, tapi ini berapa nih? Oh, minus 95. Minus 95. Turunin ke bawah. Nah, dia kan masih belum tahu nih dari posisi dia mau kemana nih kan. Ya, ini kan nih. Oh, dia mau kemana nih? Makanya dia seolah-olah ke posisi sebelah sana ya. Nggak apa-apa. Dari posisi X13 ini Z minus 95, dia mau kemana? Kan ke belakang nih. Sebesar berapa? Dikurangin 12. 95 dikurang 12 berarti adalah minus 83. X-nya kan tetap. Ya, seperti itu. Lalu, oh ini ada diameter 10 nih. Diameter 10, oh berarti nanti ada ngebornya sudah diameter 10. Berarti saya tidak perlu lanjutin yang diameter 10 ini. Oke, berarti ini saya turunin ke diameter 10. Turunin ke bawah, lalu tinggal confirm. Seperti itu, yes. Ya. Nah, profilnya sudah kita buat, ya. Jadi sama, ini yang mau dikerjakan yang mana dulu, ya. Profilnya sudah buat. Seperti saya bilang tadi, oh berarti kan kalau misalnya secara logika ya, kita mainkan logika, berarti yang kita kerjakan pertama dulu adalah yang bagian yang ini. Ya, kalau misalnya mau bagian yang ini ya, kalau misalnya rekan-rekan semua bisa cekam pas posisi kayak gini ya monggo silakan, kita tidak mempermasalahkan. Nah, jadi kan oke, oh ternyata part satunya adalah bagian yang ini misal. Ya, berarti nanti yang kita kerjakan part satunya adalah yang posisi ini dulu ya. Oke, lalu setelah profil pekerjaannya sudah jadi, lalu kita lakukan proses cuttingnya ya. Proses cuttingnya kita klik yang nomor 3. Cutting, record masih jalan, coba saya cek. Oke, aman ya. Ini contoh ininya saya hapus dulu semua ya, delete tool. Nah, nanti kita coba masukin satu persatu. Oke, cancel. Yes. Ya, ini kosong masih. Nah, di sebelah kiri layar yang atas ini adalah 1, 2, 3. Ini adalah urutan proses pemakanan. Ya, urutan proses pemakanan. Pak, groove-nya mana? Ulirnya mana? Ya, nanti dulu ya. Kita satu persatu dulu ya. Ini 1, 2, 3 ini sampai banyak ini adalah urutan proses pemakanan. Karena kan kita tidak tahu ada beberapa urutan makanan kita yang kita lakukan ya. Nah, satu misalnya dari profil ini kita lihat nih. Oh, dari profil ini. Terus dari material awal ini. Saya mau membentuk profil ini. Lakukan urutan pertamanya apa sih? Oh, dari diameter ini berarti saya harus bubut kasar dulu. Membentuk profil yang ini misalnya bubut luar. Oh, atau enggak mau bubut dalam dulu? Nggak masalah. Saya tidak mempermasalahkan rekan-rekan semua harus bubut luar dulu. Lalu bubut dalamnya belakangan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kan bubut dalam dulu kan yang penting ini kan sudah di lubang. Seperti itu. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini contoh saja ya. Misalnya yang penting rekan-rekan semua tahu masih masuk logika dalam artian, oh kalau misalnya saya bubut lubang ini tidak ada masalah seperti itu, karena kan sudah ada lubangnya itu sendiri. Ya, misalnya saya mau mulai dari bubut luar dulu. Oh ya, saya mau bubut luar. Lalu di sini digambar nih kita lihat, oh ada program alur. Nanti kita
ada program ulir juga ya seperti ini. Nah, kalau misalnya saya buat ulir, kan groove-nya belum ada. Oh, berarti saya harus groove dulu baru buat ulir. Nah, itu urutan proses pemakanan itu yang kita harus pahami ya, seperti itu. Nah, dari ini kita lihat ini ada urutan proses dulu. Oh, berarti saya sudah tahu nih tool-tool apa saja yang kita pakai ya. Kita klik toolnya, kita tentukan dulu, select tool, kita pilih. Yang pertama adalah ini external roughing. Ya, lalu tinggal select. Kita edit dulu. Ya, di sini foldernya yang kita ganti jadi 20x20. Lalu oke. Nah, lalu poin 2 kita tentukan lagi toolnya. Ya. Di sini dia menggunakan yang common turning-nya adalah yang umum yang digunakan ya. Kita cari-cari aja. Kalau misalnya nggak ada, pilih yang di turning ini. Ya, ini yang menunya lebih banyak, external turning. Ya, eksternal ini ada pilihannya yang groove. Yang groove kalau nggak salah pakai yang diameter yang lebar 3. Karena di sini yang groove biasa di sini, yang di atas ini, yang diameter 3 nggak ada ya. Ya, jadi tinggal pilih yang di bawah ini, eksternal, lalu groove. Pilih yang small size. Lalu pilih yang 3 mili ini. Kita klik, select. Ya, lalu kita edit dulu. Folder, lalu diameter 20. Oke. Lalu oke. Oke, lalu diameter tool 3 kita select. Oh, saya mau ada program ulir. Ulirnya pakai yang di atas kalau nggak salah ini. Create pakai yang ini ya. Lalu select. Lalu poin 4 ada bubut dalam. Bubut dalam dia di sini pilihannya tidak terlalu banyak. Ya, ini langsung diameter 12 seperti ini ya. Ini 16. Nah, ini kita pilih yang internal right. Yang diamond 80 kalau nggak salah. Nah, pilih yang 12H ini ya. Kita detail. Ya, kita pilih select. Nah, ini kita edit dulu. Holdernya kita ganti. Kalau ini kan 12-11. Kalau ini yang kita pakai adalah 10. Lalu di sininya F1-nya adalah 6. Ya, jadi 12. Ya. Seperti itu. Ya, lalu tinggal kita oke. Ya. Sama ya. Lalu tinggal kita oke. Nah, ini kita sudah menentukan part-part apa saja yang nantinya akan kita gunakan ya. Seperti itu ya. Nah, sesuai dengan yang deskripsi teknis ya. Jadi partnya yang kita gunakan adalah ini semua ya. Nah, berikutnya kita tentukan dulu nih urutan proses makannya. Sama seperti saya beritahu tadi, ini urutan proses makannya. Oh, saya mau proses roughing dulu. Proses roughing dulu, toolnya mana? Kan nggak mungkin kan kalau misalnya proses roughing pakai tool groove atau ulir seperti ini. Oh, ini proses roughing adalah ini. Nah, ini tinggal kita tarik ke atas ya, pakai kursor kita atau mouse kita tekan ya, kita klik lalu tarik ke atas, kita pindahkan ke sini. Ya. Atau enggak, ini diklik ya. Urutan pertama ini adalah diklik. Yang sebelah kiri ini adalah urutan ini ya. Kiri ini adalah part-partnya apa saja yang digunakan. Yang tengah ini adalah proses cuttingnya. Proses cuttingnya itu proses cutting apa? Misalnya roughing, finishing, ulir, alur seperti itu ya. Nah, lalu di sini adalah konturnya atau profilnya ya. Nah, ini sama. Ini saya mau pakai part yang ini tinggal diklik, lalu tinggal kita pilih toolnya seperti itu. Ya, jadi ada dua cara ya. Tinggal ditarik ke atas, ya seperti itu, atau enggak. Ini diklik, lalu tinggal kita pilih toolnya. Seperti itu ya. Nah, ini toolnya sudah kita cantumkan, lalu kita proses roughingnya. Ini tinggal klik roughing, add process settingnya, klik, lalu akan muncul berbagai macam pola pemakanan atau proses pemakanan. Ada roughing, pattern, finishing, ya monggo silakan. Tinggal dilihat. Nah, yang kita lakukan adalah proses roughing dulu nih. Kita klik, ada roughing itu apa aja sih? Ada eksternal dari kanan ke kiri, lalu ada roughing bubut dalam dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri seperti itu. Ya. Kita pilih yang eksternal L to L karena kan kita pengen bubut luar dari kanan ke kiri. Kita klik eksternal L to L. Ya.
Ini ada metode, ada mode mau pakai siklus atau enggak. Berarti kalau misalnya kita tidak pakai siklus, programnya bukan berarti enggak siklus ya. Kalau misalnya siklusnya ini tidak kita centang, berarti nanti programnya akan banyak. Jadi dia bacanya point to point. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakai siklus, oh berarti nanti di program menggunakan G71 seperti yang tadi kita kerjakan menggunakan NC Editor itu tadi ya. Ya. Nah, nanti kita akan lihat beda ya. Misalnya kita tidak gunakan yang ini, berarti saya tidak centang ya. Lalu di sini yang kita perhatikan adalah parameter of cutting saja. Di entry clearance, entry exit, ini semua tinggal ngikutin saja ya. Ini kan hanya awalan masuk, seperti itu ya. Lalu face cutting, kalau misalnya nggak ada facing, misalnya ukuran panjangnya sudah sesuai, berarti ini tidak perlu kita centang. Ya, tapi kalau misalnya apa di modul 1 saya belum sempet nih ada proses facing, ya berarti monggo silakan. Ini facingnya kita centangin. Ya, seperti itu. Ya. Oke, balik lagi kita ke parameter of cut. Ya. Ini tidak menggunakan siklus di programnya tadi, berarti point to point. Nah, ini lalu tinggal kita pilih, ini ikutin aja monoton. Lalu di sini kita pilih awalannya berapa. Ya, misalnya nih awalan dari diameter 50 ya. Z-nya 1, jadi mulai dari diameter 50 lalu Z1 di depan permukaan. Nah, ini deep of cut-nya ini mau kedalamannya makannya berapa mili. Misalnya 0,5, monggo berarti sekali makan 1 mili. Kalau misalnya, aduh Pak, saya nggak berani. Kurangin lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita main aman dulu. Seperti itu ya. Ya. Lalu di sini ada pilihan mau pakai G96 atau G97 silakan. Misalnya pakai G97 berarti putarannya tetap 1000 terus ya. Lalu saya mau pakai yang diameter, tiap diameter berubah Pak. Kenapa ada ketentuan seperti itu? Ada pilihan seperti itu biasanya untuk memperhalus hasil permukaan kita. Makanya ada pilihan setiap diameter tertentu dia putarannya berubah seperti itu ya. Misalnya saya mau pakai yang ini, mau pakai yang biasa yang ini nggak apa-apa, nggak masalah. Kita nggak mau permasalahkan ya. Nah, ini ada putaran spindle-nya, mau CCW atau CW, nanti kita akan lihat yang kita gunakan apa, harap diperhatikan, takutnya nanti putaran kebalik. Kalau misalnya putaran kebalik, berarti nanti yang akan dimakan adalah bagian punggungnya cutter, bukan bagian ujungnya cutter ya, jadi bagian punggung belakangnya ya. Seperti itu. Nah, ini finishing lawan, sisa finishing, ada shift contour, ada exit lawan. Exit lawan berarti misalnya disisakan yang untuk X-nya adalah 0,2, lalu Z-nya adalah 0,1, misal seperti itu. Ya, jadi nanti dari profil kita semua dimajukan untuk X-nya 0,2, Z-nya 0,1. Lalu kok ada shift contour, Pak? Kalau shift contour ini berarti jadi keseluruhan dari kontur kita nanti akan naik sebesar 0,2. Sama-sama buat sisa finishing. Jadi nggak masalah mau pilih yang mana. Mau pilih yang shift contour ini atau exit allowance ini. Ya, seperti itu. Escaping mount ini berarti sama kayak retract ya. Jadi pas saat dia turun. Sebentar, internet saya agak down. Gimana? Aman ya Pak ya? Halo? Aman ya Pak ya? Halo, aman? Aman. Ya, oke. Sebentar. Ya. Jadi lalu ya, skipping mount tadi ya buat retract ataupun bebas, lalu tinggal kita okein saja. Pas saat klik OK, lalu akan muncul perintah please select contour begin position. Jadi mau pilih awalannya mana nih? Lalu kita oke dulu, Saya mau klik yang ini ya. Seperti itu. Lalu dia akan membentuk nih konturnya. Oh ya, kita cek. Please cek select contour. Coba kita okein dulu. Konturnya betul atau belum? Profilnya. Oh ya benar nih, saya pengen sampai sini. Ya, seperti itu ya. Kalau emang sudah yakin betul, lalu tinggal kita confirm oke. Seperti itu. Ya.
Lagi loading ya, sebentar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan belum ada finishingnya ya, belum ada finishingnya, nggak apa-apa. Kalau misalnya sama seperti tadi, tidak perlu ada program finishing, berarti ini langsung dinolkan saja. Ya, jadi hasilnya langsung sesuai ukuran. Tapi kalau misalnya mau menggunakan program finishing, oke, karena kita pathnya cuma satu antara path roughing sama path finishing sama, ya udah nggak masalah. Ini saya tarik dulu ke atas. Ntar loading. Ya. Ini saya tarik dulu ke atas di nomor 2 ya. Lalu kan konturnya sama, benar ya? Konturnya sama, konturnya adalah sama. Ini tinggal copy saja, kita copy, kita klik kanan, lalu copy ya, copy, dikasih air, kasih gula ya Pak ya, biar lebih enak ya Pak ya. Aduh, lalu tinggal kita paste saja, paste selected contour, ya kan konturnya sama, ya. Lalu tinggal kita pilih proses pemakanannya apa, kita pilih add process setting, lalu finishing ya, pilih finishing. Lalu pilih external L2L. Tidak perlu lagi ada yang dirubah, tapi pastikan ini exit allowance-nya ini sudah X0, Z0. Ya, lalu tinggal kita oke. Nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu tinggal kita oke. Ada peringatan X of cycle point too small, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita okein saja. Ya, seperti ini. Nah, ini proses finishing-nya. Nah, setelah itu kan ada proses, ya kan ada ulir, ada alur ya. Oh, berarti logikanya nih saya harus alur dulu nih, baru program ulir. Ya, alurnya gimana? Alurnya kan kita belum buat. Ya, kita balik lagi ke draw ya. Kita balik lagi ke draw, kita bikin alurnya. Ya. Kita bikin alurnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita buat baru, ya. Kita pakai geometry master lagi. Ya, kita lihat nih alurnya. Terserah mau mulainya dari sini kah? Atau yang dari sini, misalnya mau dari belakang, misal contoh, di sini dari belakang adalah 40, 20 ditambah 25 adalah 45, 45 dikurangin 8 adalah, ini dimulai dari X47 ya, X47, lalu Z-nya adalah minus 20 tambah 25, 45, 45 dikurangin 8 berarti minus 37. Benar nggak ya? Iya benar. Benar ya? Ya, lalu kita lihat di sininya, di profil kita lihat apakah sudah betul posisinya. Cek dulu ya. Nah, ini dia nih. Ini posisinya nih. Ya. 45 kurang 8, 37. Benar ya? Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Nah, dari 437 ini, 45, 37. Ya. Lalu dia turun sebesar X-nya berapa ini? Kita coba cek. X-nya adalah 37,5 ya. 37,5. X-nya di sini 37,5. Lalu Z-nya adalah minus. Oh, ini Z minusnya tidak ada keterangannya. Ya, jadi ini langsung angle 65 derajat. Nggak apa-apa, kita klik 65 derajat. Lalu kita confirm. Turunin ke bawah. Ya, jadi ganti ke 245. Kan kebalik nih. Oke, kita ganti lagi. Berarti 180 dikurangin 65 adalah 115. 180 dikurangin 65 adalah 115. Oke. Yes. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Kita confirm lagi. Nah, dari ini kan, ini lalu ada sebesar 3 mili. Oh, ini kan nggak tahu ini. Z-nya kan nggak kelihatan. Oke, kita tutup dulu. Kita confirm dulu, kita tutup. Kita mulai lagi yang dari sebelah sininya. Ya, kita mulai lagi geometri master lagi. Kita mulai lagi dari X47, lalu Z-nya adalah minus. Ini 25 ditambah 5 berarti minus 30. Ya. Lalu dari minus 30 ini sama ke menuju G37,5, 37,5 X-nya ya. Lalu Z-nya adalah tidak diketahui, lalu hanya angle saja 65 derajat. Dikoreksi. Nah, seperti itu. Lalu confirm. Nah, ini kita cek di geometri master lagi, kita cek ini titik ini berapa, ini titik ini berapa, biar ketemu. Kita cek.
34,785 ya. Kita catat dulu pakai kalkulator. Enggak, kita hafalin aja. 34785. Oke, yang ini 34785. Nah, kalau yang ini berapa? Kita lihat. Oke, ini 32. Ini berarti langsung aja kita turunin ke bawah. X-nya tetap, jadi dia minus 34,785. Oke, nah seperti itu ya. Confirm. Nah, ini dia sudah selesai. Tinggal buat profil yang ini ya. Profil yang ini. Ya, buat alur yang ini. Kita buat baru lagi. Dia di posisi X40. Benar nggak X40? Ya, benar X40. X40 Z-nya berapa? Z minus 13. Ya, kita lihat di profil kita. Titiknya yang mana? Nah, ini ya, kelihatan ya. Seperti ini ya. Oke. Lalu dari posisi ini mau turun ke bawah, turun sebesar, ini dia nggak ada keterangan, sorry, mohon maaf. 40. Kalau 1,5, anggap aja misalnya 37 ya, nggak apa-apa, ini nggak ada keterangannya, tapi nanti di gambar aslinya pasti ada ya. Nggak usah takut, ini groove-nya nggak ada keterangan nggak di sini? Oh, ini ada nih. 37,5 juga ya, sama X 37,5 juga sama, 37,5. Turunin ke bawah. Lalu X-nya tetap menuju ini ya, 13,5 berarti minus 18. Minus 18. Ya, lalu naik ke atas sebesar X40. Lalu confirm. Nah, sudah yes. Nah, profilnya sudah jadi ya. Profilnya sudah jadi. Kita berbesar lagi ya. Profilnya sudah selesai. Ya. Lalu kita balik lagi ke proses settingnya. Ya. Nah, lalu kita masukkan groove-nya, roughing. Coba kita lihat dulu roughing-nya dulu, kita cek, perhatikan ya. Kita lihat roughing, kita lihat ya detailnya dulu di holdernya. Nah, di sini kan D-nya 4 mili ya, 4 mili. Ya kita lihat nih, 4 mili. Sementara kita lihat nih, kan jarak antara ujung sama patternnya itu sendiri hanya 4 ya. Coba kita lihat gambarnya, ini dia terbesarnya adalah 47,37. Berarti sekitar ada 5 mili ya, berarti kan kurang ya. Berarti ini kita harus tambahkan atau enggak harus kita edit. Ya, ini caranya diklik lagi di tool nomor 2, lalu kita edit. Editnya caranya tinggal klik edit di holder ini. Nah, ini kita ganti. Misalnya kita ganti 6, contoh saja. Lalu tinggal oke, supaya aman ya. Lalu oke. Nah, groove sama kita balikin, kita naikin ke atas seperti ini, atau enggak kita pilih mode ininya, lalu tinggal kita pilih part yang kita gunakan. Nah, lalu kita pilih groove ya. Proses cuttingnya kita klik groove, pilih yang eksternal. Ya, sama mau pakai siklus atau enggak, nanti akan kita kelihatan. Misal tidak menggunakan siklus ya. Lalu dipilih start point cycle-nya yang mana? Nah, ini kan tadi dia diameter 50, hasil terakhirnya adalah diameter 47, misalnya di atas 47,5, misal contoh. Ya. Lalu minus berapa? Tadi kalau nggak salah yang bagian depan minus 25 tambah 5 berarti minus 30. Part yang kita gunakan adalah lebarnya 3 mili, berarti minus 30 ditambah 3, berarti minus 38. Ya. Ini pergeserannya jadi kalau misalnya ada kalau misalnya 3 mili tidak sampai, berarti kan ada 2 kali pekerjaan. Ini mau geser berapa mili ya. Nah, ini kita isi misalnya dia harus kurang dari lebar pahat yang kita gunakan. Kalau lebar kita 3 berarti harus kurang dari 3, misalnya kita isi 2 mili seperti itu ya. Pack cut-nya ini jadi dia matuknya arah X-nya mau berapa mili, jadi kan program grooving kan matuk seperti itu ya. Misalnya saya mau main aman nih Pak, misalnya 0,1 seperti itu, lalu back distance. Nah, back distance itu adalah saat dia sudah tercapai ke diameter yang kita inginkan. Nah, dia ini mau ada proses back nggak? Back itu dalam artian mau maju kah atau mau mundur kah? Itu yang diisi itu.
Kalau misalnya kalau kita mau main aman, berarti ini kita isi 0 supaya dia tidak maju atau mundur seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Nah, lalu di sini ini sudah selesai, ini ada shift contour atau mau nyisakan 0,1, lalu langsung aja program finishingnya, use finish setting ini. Jadi langsung finishing. Ya, sekaligus ya. Lalu ini putarannya menggunakan yang G97 ya. Lalu tinggal kita oke, seperti itu. Lalu kita klik, suruh kita pilih nih, kita suruh milih konturnya, bikin posisinya mana, kita okein dulu, lalu kita pilih misalnya dari sini ya. Nah, kan di sini kan dia harusnya kan kita ke bawah ya, tapi kan karena ini ada berbagai macam, ini dari titik ini atau dari poin ini ada berbagai macam garis, makanya dia, wah dia nggak bisa nih ke arah sini nih, ya udah nggak apa-apa, kita okein dulu, kita confirm dulu ya, lalu kita mulai dari awal atau enggak kita hapus dulu nih yang atasnya nih. Garis ini kita hapus, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan tadi yang roughing kita sudah selesai, ya nggak ada masalah. Ini kita hapus dulu, ya, lalu balik lagi ke cutting ini, lalu tinggal kita klik kanan aja proses add new contournya. Jadi nggak perlu dari awal proses roughingnya ini ya, lalu tinggal kita pilih add new contournya, lalu kita klik yang ini. Nah, kan dia sudah bisa baca nih. Oh, mulai dari sini. Oh, ini kalau misalnya dari sini doang, dia kan ini berarti nggak selesai dong. Nah, ini kita cutting end-nya kita coba tarik, dia mau atau enggak. Nah, seperti itu ya. Oh ya, berarti dia nanti profilnya langsung bentuk V seperti ini ya. Lalu tinggal oke. Perhatikan juga edge clearance-nya ini di posisinya dia sudah benar-benar di, kan mungkin nanti edge clearance-nya atau ini kan di sini ya. Nah, ini pastikan stretch-nya atau edge clearance-nya benar-benar di ending position seperti ini. Oh, ini N-nya belum selesai, cutting N-nya saya narikin ke atas. Ya, itu ya. Ya ini contohnya. Anti clearance-nya benar-benar dia di posisi awalannya ini. Supaya dia awalan akhirannya tidak kemana-mana ya. Jadi supaya tidak nabrak materialnya atau benda kerja seperti itu. Lalu tinggal kita oke. Nah, dia ngasih ini terlalu kecil nih. Gak apa-apa, kita bisa modify. Kita okein dulu. Ya. Nah, karena ini tadi ya, karena kan dia menilainya ini diameter awalnya kan 50 nih. Makanya dia mulainya tetap di 50. Nah, tapi kan kita sudah melakukan proses roughing ini tadi kan. Nggak apa-apa, ini masih bisa kita mainkan. Kita turunkan ke bawah. Misalnya ini kan kelihatan tuh dimensinya X48, X47. Oh, 47 sini misalnya sudah aman. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Itu masih bisa kita tentukan. Ya. Nah, oke. Nah, berikutnya sama. Kan ini tinggal yang ini kan. Nah, ini kan proses ini kan sama kan. Coba di copy bisa nggak? Copy proses, lalu tinggal pas proses setting. Jadi kan nggak parameternya sama ya dengan yang ini tadi. Lalu juga partnya sama, pakai yang ini. Nah, lalu tinggal di konturnya kita klik. Konturnya kan yang ini kan. Nah, ini cuma dia ini bisa nih ke bawah nih. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Turun ke bawah, oke. Selesai. Perhatiin ya, jalur masuk sama keluarnya. Kalau sudah aman berarti tinggal kita confirm. Lalu tinggal oke. Nah, ini juga sama nih. Dia mulainya ya karena tadi diameter awalnya 50, dia mulai dari atas nih. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita mulai dari sini juga nggak apa. Cuma proses makannya jadi lebih lama. Ya, jadi ini tinggal kita turunin saja. Tadi kan dia diameter 40 ya. Nah, 40,8. Nah, itu kan sudah aman banget ya. Jadi nggak masalah. Oke. Kita lihat simulasinya sekarang. Simulasinya ya dari proses tadi ini ya, 1, 2, 3 ini. Yang belum minum kan botol merah ini. Ya, groove-nya selesai, groove-nya ya. Groove-nya oke. Lalu groove yang kedua, oke. Saya lalu
Nah, ini udah selesai, lalu tinggal program ulirnya. Program ulirnya yang mana? Pakai path yang ini, sama yang ngedrag, tarik ke atas, itu. Lalu pilih proses settingnya, pilih treat ya, ulir, pilih yang universal type. Ya. Pilih yang ISO eksternal, main diameter awalnya adalah 40, ya. Pitch-nya kan sudah kelihatan ya, dia adalah pitch-nya 1,5, number-nya 1 ya, jadi ulirnya 1, lalu kita submit dulu, ya. Kita submit dulu, lalu ada menu lagi, mau pilih yang mana nih? Ulirnya dari yang ulir kiri, kanan ke kiri, atau kiri ke kanan, lalu ulir kanan, kanan. Nah, kita pilih yang ulir kanan, dari kanan ke kiri, ya. Lalu ini titik ganti pathnya, mau di posisi berapa, X200, 220, ya ini tinggal kita lihat lagi nanti di ini mesin kita ya. Apakah cukup pas ganti path senilai segini. Ya, ini titik awal ulirnya misalnya 2 mili di depan permukaan, lalu sampai ZB ini panjang ulirnya berapa, kita lihat di sini adalah ulirnya dia sampai 13. Oh, berarti saya lebih dari 13 nggak masalah. Minus 15 misalnya. Asalkan tidak melebihi dari minus 18 ini ya. Lalu kita submit. Nah, di sini tinggal kita pilih hasil programnya nanti mau pakai G-code yang apa, mau pakai G32, G92, atau G76. Nggak masalah. Misalnya kita mau pakai yang G76, lalu tinggal kita submit. Ini fit clearance-nya ya, untuk hasil akhirnya langsung 0 saja, lalu kita klik submit. Nah, lalu akan muncul lagi parameter baru. Kita harus isi first cutting dip-nya ini, pemakanan pertama ini mau berapa mili? Saya mau main aman 0,1 saja. Lalu minimum cutting dip ini mau berapa mili? Mau makannya berapa mili? Mau main aman lagi 0,05 lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Mau lebih cepat lagi ya ini tinggal kita naikkan, misalnya seperti itu 0,1, mohon maaf. Nah, ini ini dinolin, cempring nggak perlu, lalu repetitif. Jadi pas saat kedalamannya terakhir sudah tercapai, ini mau diulang berapa kali? Mungkin buat memperhalus seperti itu ya. Ini saya mau ulang 3 kali misal. Jadi dari diameter 40 kan ada kedalaman ulir total misalnya sekitar 37 berapa gitu misal contoh ya. Lalu dari X diameter 37 itu nanti diulang berapa 3 kali seperti itu ya. Lalu tinggal kita klik submit. Nah, ini ulirnya sudah jadi ya. Lalu tinggal bubut dalamnya. Bubut dalamnya kita klik yang ini ya. Kita klik yang ini. Ini bubut dalam, oke. Lalu kita pilih proses settingnya. Kita pilih yang roughing ya. Tapi yang internal R to L. Ya kan dalam ya. Ini cycles-nya saya coba tidak centang dulu. Tidak perlu ada face cutting ya. Langsung. Ini juga langsung finishing saja. 00. Ya, ini nggak apa-apa. Start point cycle-nya kita mulai dari, ini kan diameter 16 ya, diameter 16, berarti ini dia diameter 16, mulai dari diameter 16, lalu Z-nya adalah 2. Deep of cut-nya kita mau main aman, misalnya 0,5. Nah, ini diperhatikan nih. Ini kan nanti takutnya, kalau ini kan diameter 16, dari diameter, dari tool atau part kita kan, part kita menggunakan holder 10, lalu kedalaman dari total itu adalah 12, berarti kan kalau misalnya ini adalah 16 ya, dari gambar ini kan 16 nih. Oh, berarti masih ada pembebas di bawahnya atau atasnya, berarti sekitar 4 mili atau 2 mili ke atas bawah. Nah, ini diperhatikan ini nih. Diperhatikan adalah ini escaping mount. Kan dia harus turun, harus bebas. Kalau misalnya mau main aman, ini jangan diisi 0 ya, tetap harus diisi. Kalau seperti saya bilang tadi, kalau misalnya ini diisinya 0, berarti nanti parameter mesin yang akan mengisi, ya. Dan bahkan kita nggak tahu di parameter mesin nilainya berapa. Nah, ini kalau kita mau main aman, karena kan mungkin di suatu waktu ada kejadian pas saat kita membebasin kan mepet dengan punggungnya apa namanya cutter kita mepet dengan material ya, karena kan di posisinya di dalam lubang ya. Ini tetap kita isi aja nggak apa-apa, 0,1 pun nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan tetap diisi, jangan sampai dia tidak diisi. Seperti itu ya. Lalu tinggal kita okein saja. Ya. Lalu kita suruh milih konturnya yang mana, kita pilih yang ini. Ya, oh ya nih tanda panahnya, mau kemana nih, mau ke bawah atau mau ke kini. Nah, kita okein dulu, saya pilih directionnya yang biru ini. Nah, sampai sini sudah. Nah, ini diperhatiin nih, takutnya ini nabrak punggung, ini stretch-nya kita
balikin ke cutting end, lalu exit clearance-nya juga sama di cutting end. Nah, kalau sudah, tinggal confirm. Gitu ya. Nah, dia loading dulu, lalu akan muncul siklusnya. Nah, ini kan dia mulai dari nol nih, karena kan dia ini ya, kalau misalnya kita jalanin pasti akan nabrak punggungnya itu sendiri. Punggungnya akan nabrak lubangnya ya. Jadi kita naikin lagi ke atas nih. Sebesar nih tadi berapa? X16 misalnya. Seperti itu. Nah, jadi mulainya di diameter 16. Ya, jadi tinggal kita lihat simulasinya. Ntar ya, loading ya. Nah, ini saya coba percepat. Ini percepat simulasi ya, bukan percepat pemakanan ya. Ini mempercepat simulasinya. Groove-nya sudah selesai ya, groove-nya. Lalu ulir ya, ulir. Oke. Kita lihat potong dulu bagian dalamnya. Nah, gitu kelihatan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kan sudah nih. Berarti tinggal kita post NC code-nya ya. Kita post NC code-nya, kita klik NC code. Nah, lalu kita save dulu nih. Save dulu, perhatikan dulu nih. Jangan kita asal main ngepost aja ya. Jadi kita nggak tahu kita nge-save-nya di mana. Jadi ini diklik dulu. Pilih atau pastiin kita tahu di mana kita nge-save-nya. Ya. Nah, misalnya ini. Nah, syaratnya untuk penamaan file di modul 2, pas saat nanti kita memindahkan program ke VM ya, karena ini kontrolnya Fanuc, dia harus diawali dengan huruf O, ya, ingat ya. Jadi harus diawali dengan huruf O, jadi perhatikan dulu semuanya, rekan-rekan sini semuanya harap diperhatikan. Mau nanti Bapak-Bapak atau rekan-rekan peserta mau programnya dari mana ya, jadi untuk penamaan filenya harus diawali dengan huruf O, lalu diikuti dengan 4 digit angka. Seperti itu ya. 4 digit angka itu apa? Misalnya 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 sekian, seperti itu ya. Jadi harus diawali dengan huruf O, ya, lalu diikuti dengan 4 digit angka. Nah, kalau buat di modul 3, saya nggak tahu di karakter mesinnya itu dia harus apa, saya kurang tahu ya. Tapi kalau di modul 2, untuk memindahkan programnya, nama filenya harus metodenya seperti itu. Diawali dengan huruf O, lalu diikuti dengan 4 digit angka. Misalnya, saya ini huruf O, ya mohon maaf. Lalu 4 digit angka, misalnya 0097, misal contoh ya. Kan 4 digit angka bisa beragam ya. Nah, lalu kita okein dulu, kita save dulu. Nah, ya. Nah, ini adalah urutan proses makan nih. Kalau misalnya mau dipisah-pisah ya, berarti ini tinggal tidak perlu centang. Misalnya saya mau roughing dulu, seperti itu ya. Nah, ini kan urutan prosesnya nih. Yang urutan proses makannya adalah yang pertama roughing, lalu ada groove, lalu ada ulir, lalu ada bubut dalam. Kalau mau dipisah berarti ini dicentang satu-satu, pilih segala macam, mau yang mana-mana. Berarti nanti programnya ada banyak. Ya, tapi kalau misalnya mau dijadiin satu, ini centang semua, ya, ini centang semua, lalu tinggal kita post NC code-nya nih, NC programnya nih, ya, post NC programnya. Bentar, lagi loading. Ya. Karena banyak ya, agak loading ya. Nah, ini. Nah, catatan juga harap diperhatikan ya. Jadi kita mau program dari mana nanti kan kita membebaskan ya kepada rekan-rekan peserta tadi ya.
nama filenya harus tadi ya 4 digit angka. Lalu kepala programnya, di kepala program itu berarti paling atasnya harus sama dengan nama file kita. Nah ini harus ada ini nih ya Pak. Nanti kalau misalnya ini di copy atau dipindahkan ke mesin, di VM-nya, dia nggak akan mau kebaca atau error. Seperti itu. Jadi itu diperhatikan ya. Supaya nanti tidak mengganggu pas saat perlombaan di modul 2. Nah ini. Nah, karena kita tidak menggunakan siklus, ya seperti ini. Banyak banget tuh programnya tuh. Point to point. Makanya tadi dia bacanya agak lama. Itu ya. Nah, sekarang kita bedakan dulu. Saya tidak save dulu ya. Ini kita belum selesai nih pekerjaan kita nih, karena belum saya save. Ini saya close dulu ya. Ini saya ulangin dari semua. Kita ganti. Ini saya use cycle-nya saya pakai. Oke. Ya. Lalu ini juga sama. Pakai siklus. Oke. Ini juga sama. Pakai siklus juga. Oke. Ini juga sama. Pakai siklus juga. Ntar lagi loading. Ya, ini juga sama pakai siklus. Oke. Nah, bedanya nanti akan kita lihat bedanya ya. Nggak harus pakai siklus ya. Ini contoh ya. Ini program nggak harus pakai siklus ya. Ya, ini contoh saja ya. Rekan-rekan semua mau pakai siklus mau apa enggak ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Seperti itu ya. Iya. Halo? Ya. Nah, ini saya contohkan pakai siklus, saya pause dulu. Nah, ini lalu perhatiin dulu di save-nya di mana ya. Karena kita mulai dari awal lagi. Nah, yang tadi kita isi 0097 ya. Lalu save. Kita pause dulu. Nah, ini dia biasanya nggak terlalu berat dibanding tadi ya. Ya, ini bedanya. Yang tadi ya programnya agak banyak, nih ini dipersingkat nih, karena menggunakan siklus itu sendiri. Ya, ada G75, segala macam. Ya, lalu tinggal kita save dulu nih, jangan sampai nggak kita save. Kalau nggak sampai kita lupa nge-save, ya nanti nggak akan ke copy atau ke save program kita. Jadi klik save dulu nih. Setelah post baru kita klik save. Nah, taunya dari mana hasilnya? Nah, ini dari sini nih. Nih, 097 yang CNC sebentar. View detail. Nah, ini. Kok nggak muncul? Yes. Nah, ini CNC file ini. Ya, di VM ini dia harus bentuknya CNC file ya, baru bisa di copy di VM atau pindahkan di VM. Nah, itu kan 41 sudah selesai ya. Kita close dulu. 41 sudah selesai. Nah, ya lakukan berikutnya adalah part 2-nya atau sebelah sini. Nah, ini kita save dulu. Ya, kita save dulu. Pakai save as saja ya. Save as LKS Jateng misalnya yang part 1 misalnya. Oke, kita save. Nah, pekerjaan part 2-nya kayak gimana? Pekerjaan part 2-nya kita balik ke draw dulu. Kita balik ke draw. Ya, ini tinggal kita balik. Ya, ini kita balik. Yang tadinya ini posisinya di sini kita putar ke bagian belakangnya. Caranya gimana? Klik draw, lalu pilih yang modify grab. Ya, draw modify grab. Lalu ada menu mirror. Ini mirror kita pakai atau kita klik. Nah, ini lalu kita drag semua nih. Kita drag semua. Caranya pakai mouse kita yang sebelah kiri ya. Diklik, lalu tinggal tarik ke bawah. Seperti ini. Lalu ke copy semua kan. Nah, yang akan kita mirror adalah arah Z-nya. Ya. Ini Z-nya kita centang. Nah, lalu kita bagi setengahnya dari panjangnya ini. Panjangnya ini adalah 95, berarti setengahnya adalah minus 47,5. Minus ya, kalau plus berarti dia arah sana. Nah, pilih yang AB mirror self. Ya, bukan yang copy. Kalau copy nanti akan ke double. Ya, pilih yang AB mirror. Klik AB mirror, lalu tinggal confirm. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah
Setelah itu kita proses makan yang bagian belakang ini, ya. Kita cutting ini dulu. Ini prosesnya sama, ya. Part yang kita gunakan sama, ya. Urutan prosesnya mungkin part-partnya apa saja kita sama. Nah, ini kan yang ini kan yang akan kita ganti. Nah, ini kita clear dulu aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Clear all. Karena kan tadi kita sudah save as ya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kita clear all proses dulu, clear all proses. Yes. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kita buat proses baru. Nah, pertama sama ya. Dari diameter ini kita mau buat profil ini mana dulu nih? Oh, ini hanya 2 proses nih. Ada proses roughing, nanti mungkin ada finishingnya, lalu ada internal dalam. Seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak ya untuk yang bagian belakangnya atau part 2-nya. Caranya kita tarik ke atas, lalu proses settingnya, pilih yang roughing, ya langsung pakai siklus nggak apa-apa, sama nilainya juga sama. Lalu tinggal kita oke. Sudah pilih konturnya, misal dari bawah ini ya. Nah, dia ini contoh ini, mau sampai sini apa bukan? Nah, tadi kan kita yang poin pertama baru sampai sini kan. Nah, lalu kita tarik aja nih, cutting end-nya kita tarik terus sampai sini. Ya, oke. Kalau sudah yakin, lalu klik confirm. Ya. Nah, sudah. Nah, ini kan belum finishing ya. Kita confirm dulu, kita copy dulu. Copy selected contour, lalu tinggal kita pastekan. Toolnya sama, kita tarik ke atas, lalu pilih prosesnya, lalu pilih yang finish, yang external R to L. Lalu oke. Nah, sudah. Lalu tinggal bubut dalamnya kan, bubut dalamnya kita pilih langsung, ya ini kita tarik. Kita ini pilih, lalu klik toolnya, ya. Lalu pilih prosesnya, external L to L, internal, sorry, mohon maaf. Ya, sudah. Nah, ini mulainya dari diameter 12. Karena kan tadi ada 12 ya. Ada bore 12 ya, di boring 12 ya. Lalu tinggal kita pilih sudah 00 ya. Kita pilih oke. Pilih konturnya kan yang ini kan. Nah, ini tinggal arah direction-nya kita klik. Nah, sudah. Pastiin dia clearance-nya tidak keluar ya, sama ya. Awalan akhirannya, lalu tinggal config. Sama kayak tadi, dia pasti akan mulai dari posisi X0 ini. Nggak apa-apa, nanti tinggal kita naikin ke atas. Bikin posisinya dari posisi X12 ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ya, lalu tinggal kita simulasikan. Ya, jadi untuk part depannya tidak terlalu banyak ya pekerjaannya. Kita cepetin dulu. Nah, seperti itu ya, kita lihat. Ya, seperti itu ya, sudah selesai, lalu tinggal exit. Oke, nah tinggal kita post NC code-nya sama. Perhatiin dulu posisinya, oh sudah di posisi ini ya. Lalu saya save jadi 0098 misal. Ya, jadi harus diawali dengan huruf O, lalu 4 digit angka. Saya save dulu. Ya, kita post. Ya, kita post, lalu tinggal kita save ya. Jangan lupa harus di save ya, harus di save. Ya. Lalu kita cek nih benar-benar sudah ada apa belum. Nah, ini 98 sudah ada, ya oke. Lalu kita balik lagi, kita close. Sudah. Sudah. Nah, ini kita save dulu nih. Save as ya, jangan save langsung. Kalau save berarti nanti yang program depannya akan kapus. Berarti kita save as. Ya, supaya ada 2 part.
pas saat kalau misalnya kita mau lakukan edit ya, misalnya di part 1 tadi kita mau ubah kedalaman makannya atau apa seperti itu. Lalu tinggal kita save. Ya, seperti itu. Nah, jadi dua program ini 98 sama 97 nantinya akan kita pindahkan ke VM-nya itu sendiri ya. Ini saya tutup dulu supaya tidak berat. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya lanjut ke VM-nya. Sebentar saya angkat telepon dulu ya, sebentar, mohon maaf. Halo. Gimana? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke VM? Apa mau break sholat dulu, lalu kita lanjut jam 1, gimana Pak? Halo? Halo? Halo, suara saya terdengar? Break dulu mungkin Pak. Iya, lanjut jam 1 aja Pak ya? Lanjut jam 1 nggak Pak? Iya, oke. Baik ya Pak. Ini saya stop aja dulu Pak ya. Oke Pak ya. Oke, sip. Ya, kita lanjut nanti jam 1 ya Pak ya. Kita sholat dulu aja. Kita istirahatnya jangan terlalu banyak juga. Nanti kita lanjut jam 1. Kita istirahat sebentar, mungkin sholat, ada yang mau makan siang. Nanti jam 1 saya lanjut lagi ya Pak ya. Siap. Ya, Ya, Pak, terima kasih ya. Pak ya. Siap, Pak. Oke.